Malam itu terlihat sepi sekali. Rasanya tak perlu ke terminal untuk naik bus, selain jauh dari kostanku, juga biasanya ngetem lama. Jadi kuputuskan untuk menunggu di persimpangan jalan besar saja. Aku lirik jam di tanganku menunjukkan pukul 1.25 dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan misteri bus hantu. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kalau saja bukan karena ibuku yang sakit keras di Jakarta, mungkin aku tak akan mati-matian mengejar waktu dari Surabaya menuju Jakarta. Sepulang kuliah tadi sore, aku sempatkan mengemas beberapa barang seadanya yang bisa kubawa dari kostan. Ayah dan ibu sudah bercerai sejak aku lulus SMA. Aku dan 2 orang adikku ikut ibu di Jakarta. Karena tak ingin membebani ibu, aku memilih kuliah swasta di Surabaya. Malam itu terlihat sepi sekali. Rasanya tak perlu ke terminal untuk naik bus, selain jauh dari kostanku, juga biasanya ngetem lama. Jadi kuputuskan untuk menunggu di persimpangan jalan besar saja. Aku lirik jam di tanganku menunjukkan pukul 1.25 dini hari. Tinggal 1 atau 2 pedagangan asongan yang menemaniku di sini. 5 menit berlalu, dan mataku silau melihat sorot lampu besar dari sebuah bus yang menuju ke arahku. Ah, akhirnya bus yang ditunggu datang juga, senyumku dalam hati. Segera aku melompat naik setelah pintu otomatis bus terbuka menyambutku. Aku mencari bangku dekat jendela untuk menyenderkan tubuhku yang lelah. Tapi ada rasa aneh menyelimuti pikiranku. Semua penumpang bus ini tampak tertidur dengan wajah tertunduk. Mungkin mereka juga merasa lelah seperti diriku, pikirku mencoba sedikit menghibur diri. Tak lama kemudian, di tengah helapku, aku tersentak oleh sosok pria yang menyentuh pundakku. Tangan itu begitu dingin menembus jaket kulitku. Mataku terlalu lelah melihat sekilas pria itu. "Ada apa, Mas?" tanyaku. "Boleh saya duduk di sini?" Suara paraunya terasa asing di pendengaranku. Aku membalas dengan anggukan. "Dek, Jakarta masih jauh ya?" Pria itu kembali mengusik rasa kantukku. "Masih," jawabku sedikit kesal. "Saya mau kasih tahu, Dek. Hati-hati jika naik bus tengah malam," suara paraunya berbisik pelan. Aku tak menggubrisnya. Tiba-tiba tercium bau sesuatu yang menyengat sampai membuat kantukku mendadak hilang. Aku menatap curiga dengan pria ini. Namun, pria di sebelahku itu sudah terlelap dengan tertunduk. Orang aneh, gerutuku dalam hati. Rasa penasaran membuatku mencari asal bau yang semakin lama semakin menyengat. Ini seperti bau amis dan daging terbakar. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling bus. Tak ada yang aneh. Hanya saja. Apa itu? Kenapa bus ini berasap? Lalu orang-orang itu. Seketika mereka berteriak histeris dan sekarang mereka memiliki bentuk yang tak utuh. Ada sebagian tubuh yang terputus, rambut mereka menipis terkikis oleh api. Kenapa mereka? Apa yang terjadi di sini? Aku semakin tak mengerti. Aku beranjak dari tempat dudukku. Lalu dengan sisa keberanianku, aku menengok sosok pria di sebelahku dan ternyata ia sedang menatapku. Tapi wajah itu, wajah yang terbakar dan sebagian kulitnya meleleh berjatuhan di hadapanku. Aku terhenyak dan berlari menjauh darinya dan dari semua orang-orang aneh itu. Tak ada jalan untukku keluar dari sini. Bus dipenuhi asap hingga dadaku tersesak. Tolong, jari-jari yang terpanggang itu kini perlahan mendekatiku, dan semua menjadi gelap. Mataku terbuka perlahan. Tampak samar kulihat ramai orang berkumpul di sekitarku. Sekuat tenaga kuangkat tubuhku yang ternyata berada di pinggir sebuah jalan. Terdapat satu mobil polisi tengah menyelidiki yang terjadi. "Kamu sudah sadar? Jangan banyak bergerak dulu. Semalam kamu ditemukan pingsan di samping jembatan sungai itu." Wanita itu menunjuk arah jembatan yang telah rusak dari arah belakangku. "Lalu kemana bus yang semalam itu?" tanyaku penasaran.
Tiba-tiba wanita itu mengernyitkan dahinya, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ekspresinya. "Apa kamu menaiki bus Soraya warna putih itu?" tanya dia. "Iya, apa yang sebenarnya terjadi dengan bus itu?" tanyaku semakin penasaran. Sebenarnya bus itu tak pernah beroperasi lagi sejak terjadi kecelakaan 5 tahun silam. Karena kesalahan sopirnya yang mabuk, hingga bus tersebut menabrak pilar jembatan dan akhirnya terbakar. "Semua penumpang tak ada yang selamat," ungkapnya. Kemudian wanita itu berlalu dari pandanganku. Tapi seketika nafasku terasa begitu sesak. Tubuhku kembali jatuh seperti ada yang menarikku dengan kuat, dan aku melihat sesuatu di sebelah tempat aku berbaring. Aku menatap sosok pria misterius itu tengah menatapku dengan bola mata berwarna putih sambil menyeringai, dan seketika bola matanya itu terlepas dengan darah kental menggelayut di wajahnya yang tak berdaging. Semua kembali gelap. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.